Namun ketika mereka bertani, tiba-tiba Hana teringat pada Juancho dan membuatnya terpaksa harus mengakhiri permainannya. Lalu Yesi meminta Dos berawal dari 3 orang yang lagi bersama. Mereka bernama Juancho, Yesi, dan Hana. Mereka bertiga tinggal di satu atap. Dan mereka tak sungkan untuk tidur bersama. Makan dan mandi pun mereka selalu bersama. Juancho ini adalah seorang pengusaha restoran. Dan dirinya lah yang menjadi koki di restoran miliknya. Juancho selalu memberikan kue dan memanjakan. Kedua, wanita itu dengan hasil masakannya sendiri, Hana dan Yesi merasa bahagia karena memiliki pacar yang selalu memanjakan mereka. Juancho selalu menjadi penengah apabila ada perdebatan di antara Hana dan Yesi. Di hari itu, Hana dan Juancho akan berangkat kerja. Juancho selalu mengantarkan Hana ke tempat kerjanya. Saat di perjalanan, takdir berkata lain. Di hari itu, Juancho mengalami kecelakaan yang membuat dirinya harus berpindah alam untuk selamanya. Yesi dan Hana sangat terpukul dengan kejadian itu, terutama Hana yang selalu menyalahkan dirinya. Hana berpikir, jika seandainya di hari itu tidak meminta untuk diantar oleh Juancho, mungkin kejadian ini tidak akan menimpa pacarnya itu. Dan kini kehidupan Hana dan Yesi terasa hampa tanpa kehadiran Juancho di sampingnya. Yesi selalu menguatkan pada Hana bahwa mereka mampu melewati hidup tanpa Juancho. Yesi juga mengatakan bahwa semua ini sudah menjadi takdir mereka. Yesi meminta pada Hana untuk tidak menyalahkan dirinya. Terus, Hana belum terbiasa tidur tanpa kehadiran Juancho. Lalu Yesi mengusulkan untuk mencari pengganti Juancho di kehidupan mereka. Tetapi Hana merasa belum siap. Bagaimana mungkin lelaki yang sudah lama bersamanya bisa secepat ini dilupakan? Hana meminta waktu pada Yesi sampai dirinya siap menerima kenyataan. Hana ingin mencari sosok seperti Juancho yang bisa menerima hubungan seperti ini. Hana dan Yesi pergi bersama, lalu mereka berkunjung ke resto yang sering mereka datangi bertiga. Yesi langsung memesan minuman kesukaan mereka berdua. Namun Hana terlihat murung dan masih bersedih. Dengan kepergian Juancho, Yesi merasa kesal karena merasa tak dianggap oleh Hana dan terlalu memikirkan Juancho. Akhirnya Yesi pun pergi, meninggalkan Hana sendiri. Saat mereka berada di rumah, sedang menikmati makanan, Hana meminta maaf pada Yesi atas sifatnya yang menjadi dingin terhadap Yesi. Namun, Yesi memahaminya dan tidak mempermasalahkan hal itu. Dan Yesi pun paham dengan kesedihan yang dialami oleh Hana. Namun tetap saja, Yesi merasa hampa di hubungan antara mereka berdua. Tanpa kehadiran Juancho, Yesi menyarankan agar mereka berdua secepatnya untuk mencari pengganti Juancho. Mendengar ucapan Yesi, Hana mengikuti saja. Demi menjaga keharmonisan di antara mereka, keduanya pun mulai mencari pasangan, sampai akhirnya mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang bernama Dos. Mempunyai kepribadian yang sederhana, mudah bergaul, dan berendah hati. Sehingga mereka berdua pun tertarik pada sosok pria seperti Dos. Sampai akhirnya mereka pun bersama-sama melakukan rapat. Namun ketika mereka bertani, tiba-tiba Hana teringat pada Juancho dan membuatnya terpaksa harus mengakhiri permainannya. Lalu Yesi meminta Dos untuk meninggalkan mereka berdua. Hana meminta maaf pada Yesi bahwa dirinya masih teringat akan sosok Juancho dan Hana berjanji bahwa dirinya akan berusaha untuk melupakannya. Namun Yesi tidak percaya dengan Hana dan selama ini sifat Hana tidak berubah. Akhirnya Yesi pun meminta untuk berpisah dari Hana dan menjalani kehidupan masing-masing hingga akhirnya mereka pun berpisah. Dalam kesendiriannya, Hana selalu berkunjung ke restoran milik Juancho. Namun sayangnya, saat itu resto akan tutup. Kemudian wanita yang bernama Donna menghampiri Hana. Ternyata Donna ini merupakan karib Juancho yang sudah lama bekerja di restoran milik Juancho. Donna pun telah mengetahui siapa Hana karena Juancho sering bercerita pada Donna tentang hubungannya dengan 2 orang wanita. Donna mengatakan bahwa dirinya siap untuk menjadi teman Hana jika Hana sedang membutuhkan seseorang. Setiap kali Hana kembali ke rumah, Hana selalu melihat Yesi bergonta-ganti membawa pasangannya ke rumah itu. Hana semakin kesal pada Yesi dan ia sudah tidak betah tinggal bersamanya. Karena itulah mengapa Hana sering mengunjungi restoran milik Juancho sendirian dan selalu bertemu dengan Donna. Hana pun selalu melampiaskan kesedihannya pada Donna. Sebetulnya, Hana sudah berniat untuk mencari kosan yang baru. Setelah berpisah dengan Yesi, di sisi lain, sifat Yesi semakin hari semakin liar dengan membawa pasangan ke kosan mereka yang selalu berbeda. Namun Hana tidak cemburu pada Yesi. Tetapi sebaliknya, Hana merasa kasihan terhadap Yesi. Ketika Hana berada di restoran Juancho, Donna memberikan sebuah kue, yang dimana
Kue itu membuat Hana teringat dengan Juancho. Dan ternyata, Donna sudah menaruh hati pada Hana. Wah, kalau ini sih namanya lesbong ya guys. Kemudian Hana mendatangi tempat semayamnya Juancho. Hana meminta maaf pada Juancho bahwa dirinya sudah berpisah dengan Yesi. Hana memperkenalkan Donna pada Juancho karena dirinya merasa nyaman bersama Donna. Dan Donna sendiri merupakan tarif dari Juancho. Hana juga akan membawa Donna untuk diperkenalkan pada Yesi. Donna mengatakan bahwa dirinya bekerja di restoran bersama Juancho. Donna bisa mengenal Hana dan Yesi dari cerita Juancho. Setelah itu, Donna memutuskan untuk kembali pulang. Pada keesokan harinya, Yesi dan Hana bertemu dengan Donna di restorannya. Donna pun telah menyiapkan kue yang biasa diberikan Juancho pada mereka berdua. Lalu Yesi bertanya pada Donna, apa dirinya pernah mengalami hubungan seperti mereka? Donna pun menjawab, sejak dirinya putus dari pacar pertamanya, Donna merasa lebih tertarik dengan sesama perempuan. Hingga sampai sekarang, kemudian Donna kembali mengerjakan pekerjaannya di restoran dan membiarkan Hana dan Yesi berdua. Yesi pun mendoakan, semoga Hana bisa bahagia bersama Donna dan dirinya akan seperti ini sebelum mendapatkan seseorang yang akan hidup bersamanya. Lalu malamnya, Donna berkunjung ke kosan Hana dan Donna berencana akan membuat tato yang sama seperti yang dimiliki Hana. Di saat itu juga, Hana kembali mengatakan bahwa dirinya ingin sekali mendapatkan kosan yang baru untuk memulai kehidupan lagi. Lalu Hana pun meminta izin untuk kembali ke dapur untuk membuat kopi. Lalu Yesi menghampiri Donna tanpa disengaja. Donna melihat tato Yesi yang sama seperti Hana. Namun Yesi mengatakan bahwa tato yang ada di tangannya itu akan dihapus karena hubungan mereka telah berakhir. Malam itu, Donna dan Hana sedang bermain congkak. Tak disangka, Yesi meminta untuk bergabung dengannya. Entah mengapa, Yesi menghentikan permainan itu. Dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melakukan itu. Karena Yesi teringat dengan Juancho, dan Yesi pun menyesali mengapa semua itu harus terjadi pada dirinya. Yesi sangat terpukul akan kepergian Juancho. Ditambah Hana yang akan meninggalkannya sendiri. 1 tahun pun berlalu. Hana mendatangi tempat semayamnya Juancho. Dan di sana, Hana bertemu dengan Yesi. Lalu Yesi menarik tangan Hana dan melihat tato yang dulu pernah mereka buat bersama, ternyata sudah hilang. Ternyata Hana sudah melupakan semuanya tentang Yesi. Tak disangka, ternyata Hana berada di tempat itu bersama Donna. Dan mereka hidup bersama. Yesi pun hanya bisa melihat mereka yang sudah hidup bahagia. Dan film pun harus berakhir.